ada kata kunci yang harus dipahami kepada siapapun. Selingkuh itu CANDU. Selingkuh itu candu. Bahwa saya akan menggantikan apa yang hilang di keluargamu dan saya akan gantikan itu. Maka ada hal yang dia lupakan. Istri pertama adalah LDM itu tidak bisa kita minta penjagaan kecuali Allah. Kalau dulu Tat, perselingkuhan itu kan diem-diem ya Tat ya. Makanya HP juga di password. Tapi kan sekarang kan orang selingkuh juga udah terbuka Tat. Open marriage. Malah udah open marriage gitu. Konsepnya katanya rumah tangga yang tidak boleh ada cemburu karena suami boleh melakukan apapun, istri boleh melakukan apapun. Nah, itu kenapa itu Tat? Itulah tadi ketika memang selalu konsep yang terjadi ketika pernikahan itu sudah dimasuki pemahaman barat bahwa mereka hanya menganggap bahwa pernikahan itu sekadar bagaimana pemuasan syahwat, bahwa yang penting puas suka sama suka, tapi hilang kesakralan memahami makna dari misakon golizo, itu masuklah pemahaman itu. Makanya ketika terjadi sekarang berterang-terangan, orang tuh sekarang mencari sensasi lewat hal-hal yang memang dia inginkan itu sebagai sebuah bentuk dari ekspresi yang justru merusak kemuliaan diri dia. Dan itu bagian dari tren yang mereka ikuti. Jadi tanpa sadar sebenarnya pelopor yang pertama kali melakukan ini, dia akan menikmati siksa yang berat dari banyak yang pengikutnya ini. Karena tren ini sebenarnya tren yang dikembangkan untuk menunjukkan betapa sebenarnya berbuat dosa itu seolah-olah adalah bentuk kejujuran. Maaf ya, sekarang aku terbuka itu, ya jujur gitu. Ya banyak orang itu bilang gini, ini yang sering teman, gua sih nggak munafik ya. Justru itu munafik. Dia lupa kata nafako itu maknanya adalah keluar dari sarang, yang maknanya itu bukan sekedar nifak itu adalah dia menyembunyikan, tapi dia bersikap maksiat. Itu namanya nifak amali dalam Islam. Ketika dia bilang, gua sih nggak munafik ya, gua sih selingkuhan ada dan suami gua nggak dan sebagainya. Justru dia munafik. Dia munafiknya apa? Dia ngakunya sebagai orang yang katakan beragama, tapi dia melawan perintah agama, itu munafik. Nah, seringkali munafik diidentikan adalah terus terangan, padahal derajat paling besar dosa itu adalah mujahir. Pelaku orang yang berbuat dosa, mereka sih dapat yang nama siksa, tapi yang lebih berat mujahir, tidak diampuni. Dalam hadis ketika dia terang-terangan, Allah tutup aibnya, kemudian terang-terangan. Dia bilang, semalam gue sih selingkuh dan gue biasa aja karena pasangan gue bilang nggak usah cemburu. Orang yang melakukan ini dia tidak merasa bahwa justru perbuatan dosa dia itu didobel 2 kali lipatin dari dosa aslinya, disebabkan terus terangan dia menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Dan itu yang paling berat. Ditambah memang inilah beratnya. Saya selalu bilang maka media sangat berperan. Media itu merusaknya konsep pernikahan karena memang bumbu-bumbu tentang drama pernikahan itu disetting oleh media. Film-film yang digambarkan, film itu sekarang masuk dalam konteks yang ingin merusak kesakralan rumah tangga. Ya, mulai dari film, tayangan, sinetron, semua core. Seolah-olah mereka adalah satu sistem yang seolah-olah dikoordinir oleh biang yang namanya iblis. Jadi itu saya bilang, iblis itu memang sudah punya kreasi untuk merusak rumah tangga dan dia punya berbagai macam channel. Salah satunya tadi lewat berbagai macam channel, seolah-olah bahwa ya kalau misalnya pasangan lu nggak sesuai harapan, ceraiin, cari yang lain. Mereka tidak menghargai relasi pernikahan, seolah-olah itu hanya hubungan akad sekedar janji, jadi selesai. Jadi pola hidup barat yang masuk ke pola hidup kaum muslimin menyebabkan orang Islam itu mengambil gaya hidup barat daripada gaya hidup Quran. Akhirnya terjadilah kehancuran rumah tangga muslim. Dan ternyata di barat sendiri nih, itu memang ya mereka sendiri luar biasa, anak asing sama orang tuanya, istri sudah tidak pernah ada di rumah. Jadi sebenarnya rumah tangganya udah rumah duka, bukan rumah tangga. Jadi sebenarnya ya tadi menarik fakta bahwa ada seperti itu. Tadi Ustadz jelaskan, dosanya sekali kena, dia nifak. Yang kedua juga dia inspirasi kemaksiatan. Dia dapat lagi dosa karena menginspirasi, apalagi dia zaharkan, dia terang-terangan, dia dapat dosa dari setiap orang yang terinspirasi. Wah, boleh juga tuh idenya begitu dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ini Ustadz, seringkali ada pertanyaan ketika ada seseorang yang merasa bahwa rumah tangga kita kan sudah 30 tahun. Sudah 40 tahun, anak-anak kita udah gede-gede,
Jadi kalau selingkuh mungkin nggak ada lah ya, tapi ternyata terjadi. Iya. Bahkan ada yang bilang bahwa ya selingkuh itu kayak dia bilang buat singkatan, selingan yang penting keluarga tetap utuh. Coba bayang. Jadi selingan lah karena jenuh sudah 40 tahun kok nggak pernah ada agak-agak bandel sedikit. Justru ada hal yang selama ini nggak disadari setiap pasangan bahwa ada pernikahan yang disebut kepura-puraan, pura-pura mesra, pura-pura solid, tapi sebenarnya hati menyimpan banyak sekali emosi-emosi negatif yang terpendam. Manusia itu kan punya kantong jiwa kalau istilah para ahli, yang ada batas daya tampungnya ketika dia tidak selesaikan. Problem dasarnya adalah ketika kita menikah itu kita tidak terbiasa menyelesaikan tapi melupakan. Saya suami nggak selesai. Suami melakukan kesalahan, lupain aja lah, bawa tidur juga hilang. Besok memang dia nggak marah, dia sampai, tapi emosi itu dipendam, numpuk. Sekali ada pemicu, tiba-tiba jeger, keluar kalimat, kamu ingat gak? Kamu ingat gak? Ya, banyak wanita tuh kan ahli sejarah dengan gitu ya. Jadi diingetin terus. Waktu, tempat. Iya, laki-laki nggak sadar. Aku pernah melakukannya. Iya, kamu pernah ingat. Dan itu yang akhirnya menjadi salah satu daya tampung dia nggak sanggup. Aduh, aku udah nggak sanggup. Capek aku. Kita cerai. Jadi sebenarnya kalau ada yang bilang 30 tahun komitmen, dia tiba-tiba dia bilang dia cerai, karena daya tampung emosi negatifnya udah pecah. Karena selama ini dia nggak melakukan upaya untuk menyelesaikan, yang ada dilupakan, tahu sama tahu, diabaikan saja. Makanya pertama bagi yang menikah udah bertahan lama harus dicek, jangan-jangan selama ini mereka berpura-pura. Ada yang datang ke saya misalnya, badan saya selalu melakukan tes kesehatan hubungan pasangan. Caranya sederhana, saling memandang wajah pasangan. Jadi ketika Ustadz Fatih misalnya memandang gitu. Nah, seberapa lama tahannya? Seberapa tahan? Tidak semua orang bisa, Zat. Kalau Ustadz bisa karena memang hati nih. Mata ini jendela jiwa. Hatinya sudah terinjak-injak. Maksudnya nggak bisa lama gitu? Nggak bisa, Zat. Ya, eye contact-nya ya tadi. Nggak bisa eye contact. Mata ini jendela jiwa. Hati sudah terinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Makanya wajar Nabi nggak bisa memandang wajahnya salah satu Wahsy. Wahsy ngucapin salam. Karena ada beban batin di sini, ada luka, dan itu manusiawi. Manusiawi. Istri yang terluka dan dia menyimpan itu nggak bisa, Sat. Saya pernah tes. Ketika saya bilang, coba apa sih Ustadz, udah kayak anak kecil. Enggak, Bu, bukan anak kecil. Sekedar tes aja, tes. Apa suaminya bilang, apa sih mah? Kenapa sih? Apa sih? Gitu, nggak mau. Saya bilang 30 detik, Bu. Nggak mau, apaan? Akhirnya saya bilang, Bapak keluar sebentar. Saya bilang, udah berapa tahun Ibu nanggung kecewa sama suami? Dia bilang, nggak ada. Sampai dia bilang, demi Allah Ustadz, nggak ada. Gak ada, Ustadz, saya mungkin udah karena menopause karena umurnya 50 sampai 65. So, dia suaminya 65 dan ini istri kedua karena istri pertama udah cerai gitu. Karena dia sumpah demi Allah, dan waktu itu malam hari saya lagi lelah, saya juga kayak agak keras saya bilang demi Allah. Kalau ibu semua saya juga demi Allah. Demi Allah, kalau benar terjadi ibu ada masalah, saya nggak akan bantu ibu selamanya. Silakan keluar. Akhirnya ibu itu diem. Tiba-tiba dia nangis, keluarkan dulu BBM, dikeluarkanlah BBM-nya. Ustaz lihat, ternyata dia men-screenshot dialog antara suaminya dengan istri pertamanya yang ternyata udah dicurigai 6 bulan itu udah balik. Jadi selama ini dia bohongin saya, Ustaz. Loh, kenapa ibu ngomongin saya, malas aja ribut sebagai bla 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 gitu. Tadi itu ya, melupakan tidak menyelesaikan. Maka diantara konsep kesehatan mental yang kita menunjukkan rumah tangga itu sehat, satu, sering ngobrol. Kegiatan pernikahan itu 70% ngobrol. Ketika sejak awal kita nih, bagi para jomblo yang lihat ya, kalau sejak awal orangnya nggak asik diajak ngobrol, pikir balik deh, mendingan nggak usah nikah. Karena kita itu nikah itu 70% tuh kegiatan ngobrol. Kalau dari ngobrol aja udah nggak nyaman, bahaya. Bentar, Tat, dipotong. Nah, kalau karakter pendiam itu gimana, Tat? Kaitannya dengan ngobrol suami istri. Itu, Tat? Kalau saya nggak pernah percaya suami istri pendiam. Yang ada adalah hilangnya rasa percaya dan adanya rasa kecewa. Suami istri kalau introvert nggak ada. Introvert itu untuk orang luar.
Saya sama pasangan saya awal-awal introvert, ya wajar. Tapi sering perjalanan rumah tangga kita, maaf ya, udah tahu buang ingus biasa gimana, maaf kadang kentut sembarangan, kadang maaf gitu ya, gitu biasa. Kita sudah menjadi pakaian bagi dia, pakaian bagi mereka. Makanya introvert itu nggak pernah ada istilah dalam sebuah hubungan suami istri. Introvert itu adalah ketika saya datang ke mall, saya datang ke sebuah komunitas, ya saya introvert. Siapa? Ya Bu, saya gitu. Introvert. Tapi di sebuah hubungan rumah tangga introvert itu tanda ada hati yang terluka dan adanya rasa kecewa. Kok bisa dia nggak terbuka? Termasuk saya nggak pernah percaya ada anak saya introvert, nggak ada. Anak introvert menunjukkan anak yang nggak percaya, namanya children distrust. Dia udah hilang rasa percaya sama orang tuanya. Dia introvert itu hanya untuk dunia luar. Ya, kalau di rumah ya ekstro semua. Ya ekstro semua. Terbuka. Apa yang mau diinikan? Saya punya adik ipar yang kata saya introvert banget, tapi adik saya bilang, dia kalau depan abang dia introvert, sama aku mah dia banyak ceritanya. Memang kan itu menunjukkan bahwa dia sudah sampai kepada hubungan yang memang terjalin. Maka di antara yang mungkin sekarang kita lupakan, ketika kegiatan ngobrol itu tidak pernah lakukan, pada itu kebutuhan dasar dalam hubungan Pak Sutri, bahwa apalagi bagi wanita yang butuh 20.000 kata untuk bicara dibandingkan laki-laki, itulah awal nanti mereka mencari pintu celah yang lain. Bermula dari senang ngobrol saat habis pasangan gue nggak asik banget diajak ngobrol, dia enak diajak ngobrol, apa-apa gue didengerin, gue dipahami gitu. Jadi perempuan ketika suaminya nggak lagi enak diajak ngobrol seperti itu, sama istri juga gitu. Maka ngobrol itu sehatnya hubungan. Jarang ngobrol menunjukkan sakitnya hubungan. Kayak kita ya. Asik. Alhamdulillah sering ngobrol. Semuanya diobrolin. Apa aja? Kepalanya pecel lele aja diumumin. Apa aja diomongin wajib. Nah, masalahnya Sat, ada wanita yang bilang, aku gimana ya Sat, memang karakternya malas ngobrol sama suami tuh gitu, tapi sayang gitu, tapi memang malas aja ngobrol gitu. Ada nggak tadi yang kayak gitu? Apakah berarti aku dikatakan orang yang nggak terbuka sama suami? Nggak, memang malas ngomong aja sih, nggak dibiasakan oleh lingkungan keluargaku gitu. Iya, itulah yang disebut ketika orang sudah malas ngobrol, berarti suami tidak pernah mengupgrade kapasitas kenyamanannya dia. Sehingga nggak keluar. Ketika dia kan gini, kita tidak memungkiri ada orang yang dibesarkan oleh pola pengasuhan yang tidak sempurna, pasti kita semua nggak sempurna. Ada yang bahkan yang disebut mengalami luka pengasuhan. Parenting pain. Bapaknya keras, ibunya juga cuek, sehingga dia tidak terbiasa untuk ngobrol. Nah, ketika dia dapatkan pasangan dan pasangan ini tidak merespon, memberikan keistimewaan yang tidak didapatkan dari bapak ibunya, maka dia tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang penting ngobrol. Maka itu juga jadi salah satu petaka. Ada satu petaka. Makanya saya bilang, kalau seorang suami tahu bahwa istrinya berasal dari latar belakang pengasuhan yang salah, maka dia harus punya tekad bahwa saya akan menggantikan apa yang hilang di keluargamu dan saya akan gantikan itu. Harusnya begitu. Maka konsep pernikahan itu kan sebenarnya kita mau tidak mau kita membawa ransel pengasuhan masing-masing. Yang ransel ini isinya macam-macam. Kecewanya kita sama bapak, pernah diomelin sebagainya. Kita sodorkan ke pasangan, nah pasangan mengisi dengan hal yang positif. Mana yang kurang isi. Mana kurang, mana isi, mana kurang, mana isi. Itulah saling melengkapi. Maka konsepnya hubungan suami istri itu dalam Quran itu ada 3. Mulai dari yang namanya sebagai teman, wasahibatihi wabani, kemudian pakaian, saling menutupi, saling memberi aman. Yang ketiga penolong dalam surat Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Laki mukmin atau mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Maka konsep dasar menolong gini, ketika suami kita misalnya gini, suami saya itu nggak bisa ngomong sayang, padahal kan dia tahu saya itu butuh itu. Pertama, suami tidak bisa ngomong sayang, pelajari pola asuhnya, karena bapaknya nggak pernah ngomong sayang, ibunya nggak pernah ngomong sayang. Isi kepalanya dia dari dulu disetting, dikonsepin seperti diprogram oleh softwarenya, oleh komputer, oleh kayak ibarat komputer, nggak ada program sayang, nggak ada kata itu, mau dipaksain juga nggak bisa. Nah, kemudian dia kan tahu hadis Nabi, dia ini ustadz, dia ini tahu. Maka ustadz ketika nggak punya basic itu dia nggak akan bisa memberi. Fakidu syai'la yu'ti, dia nggak bisa memberi. Maka apa yang bisa lakukan? Maaf, istri atau suami ketika pasangan tidak sesuai harapan, jangan posisikan diri jadi korban terus-terusan. Kalau jadi korban itu selalu pasif. Pasif itu selalu gini, berharap suaminya berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar.
Berharap suaminya berubah gara-gara Sinatul Hidayah, gara-gara ceramahin sama Ustadz Fatih langsung berubah. Nggak bisa. Itu keajaiban yang selalu membuat kita teriming-imingi. Kalau mau ambil alih, upgrade diri, jangan jadi korban, jadi penolong, ambil alih. Suami yang kayak gini, mungkin karena bapaknya nggak pernah ngomong sayang, aku isi kepala dengan sayang. Bang, aku sayang abang. Belum pernah dia ngomong sayang, istrinya ngomong itu. Sehingga isi kepalanya, konsep Quran itu sederhana. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Gelas yang keruh isinya ini akan menjadi bening ketika dibuang bening. Orang yang terbiasa ngomong kasar, kalau intens saja kita isi dengan kalimat sayang, kalimat cinta, kalimat positif, isinya akan keluar. Karena itu dibersihkan. Maka inilah betapa orang-orang yang mampu mengambil peran ini, waskun pasangan tidak sesuai pasangan, pahalanya besar insya Allah. Karena dia sudah menjadi bintang ketika dia mendapatkan peran paling penting dalam rumah tangga. Bukan sekedar mendapatkan tapi memberi. Maka jangan-jangan orang yang melakukan ini, dia adalah bagian dari jawaban doanya Allah. Pasangan kita kan berdoa, ya Allah perbaikilah aku, dihadirkanlah engkau. Kesalahan mendasar kita dalam menikah adalah kita pengennya mendapatkan. Kita pengen, ya Allah aku ingin dapatin ini. Lupa bahwa pasangan kita juga berdoa. Makanya kalau masing-masing pengen mendapatkan nggak dapat, tapi masing-masing memberi nanti dapat. Makanya ketika menikah berpikir gini, apa yang bisa aku beri buat pasanganku. Itu yang harus kita pahami. Makanya kalau posisinya jadi korban memang berat. Makanya Nabi mengatakan gini, unsur akhoka zolimun au mazluman. Tolonglah orang terdekatmu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Yang berbuat zolim ditolongnya gimana kata sahabat? Hentikan kezolimannya. Salah satu hentikan kezolimannya adalah perbaiki pola asuhnya dia. Istilahnya itu membayar utang pengasuhan dari orang tuanya. Jadi pasangan kita tuh mendapatkan utang pengasuhan. Bapak ibunya dulu nggak ngerti ada utang pengasuhan. Dia nggak pernah diusap punggungnya, dia nggak pernah bisiki kasih sayang, dia orangnya dingin karena bapaknya nggak pernah mendekap hangat kepada dia. Jadi orang seperti itu rasakan. Kalau nggak ada itu butuh bantuan profesional juga boleh. Datangi konselor, karena gini, pernikahan ini adalah ujian tentang komitmen kita mau dimuliakan layaknya Nabi atau telaknat laksana Yahudi. Ini jembatan kita. Maka pernikahan itu mengupgrade status orang nanti di akhirat. Seorang istri dengan komitmen pernikahan, pintu surganya di situ. Dia masuk surga di pintu mana suka. Seorang suami mendapatkan kualitas terbaik justru ketika dia menikah. Makanya jomblo itu susah disebut lelaki terbaik. Ya, yang para jomblo segera menikah. Susah, ukurannya apa? Jomblo terbaik itu apa? Setengah agama aja nggak dapat. Iya, nggak dapat setengah. Ini jomblo langsung dislike ini Tat kalau kayak gini Tat. Umi dulu ya. Karena wanita butuh dihargai, istri butuh dihargai ya. Tat, ini kan misalnya lah perselingkuhan ini udah terjadi. Salah satu pihak udah minta maaf, ingin memperbaiki gitu ya. Tapi pihak yang mungkin merasa menjadi korban gitu ya, ada trauma Tat. Nah, terus dalam banyak kasus yang pernah kita lihat gitu ya Bia, sulit gitu Tat untuk kemudian membangun kembali mawaddah di antara berdua. Yang satu yang jadi pelaku bilang, aku kan udah minta maaf, aku udah maafin aku, apa sih gitu, udah balik aja kayak biasa gitu. Tapi yang satunya bilang, tunggu dulu, aku butuh waktu. Nah gimana ditanya untuk bisa menjembatani satu trauma yang satu? Bagi yang pelaku dia harus tadi konsepnya jangan mengharapkan maafnya pasangan. Yang penting maafnya Allah dulu. Karena dia jangan meremehkan bahwa zina itu dosa yang besar yang belum tentu bisa terhapuskan hanya karena dia minta maaf kepada pasangannya. Sehingga harus kita kasih tahu begini, bahwa jangan fokus minta maaf sama pasangan. Maaf pasanganmu tidak memaafkanmu gak apa-apa, penting Allah maafkan kamu. Karena ini pengkhianatannya ke Allah. Itu dulu. Sehingga dia tidak berpikir bahwa harus balik ya kepada pasangan, yang penting Allah balik. Itu dulu. Sehingga dia lapang menerima konsekuensi. Saya tidak pernah memberikan sebuah kompensasi bahwa setiap orang yang bertobat pasti penukannya utuh, enggak. Tapi yang paling penting Allah membuat antum bahagia, itu selesai. Walaupun mungkin tidak dengan dia. Itu dulu. Yang kedua adalah harus juga dipahami bahwa memang pasangan yang selingkuh itu nggak bisa selesai dengan minta maaf. Ada kata kunci yang harus dipahami kepada siapapun. Selingkuh itu CANDU. Selingkuh itu candu. Dia bisa ngulang. Makanya
jangan, ini kata kuncinya, pasangan itu yang pasangannya minta maaf kemudian dia nerima, saya bilang terlalu lugu. Kalau saya bilang, suami saya selingkuh Ustaz dan sudah maafin, besok selingkuh lagi maafin. Maaf kalau agak kasar, saya bilang dia terlalu lugu. Kalau saya, perselingkuhan itu candu, makanya maaf itu nggak cukup. Kalau dia minta maaf kita terima, tapi minta supaya dia siap dibimbing. Cari ustadz terdekat, cari konselor terdekat. Kalau dia nggak mau dibimbing, nggak usah terima. Kenapa? Itu syarat. Karena selingkuh itu candu yang harus ditempel sama orang yang mendampingi dia. Dia harus benar-benar mengalami pengawasan melekat. Sehingga nggak bisa sekedar tobat, dia sholat sendiri, dia nggak punya murabi, dia nggak punya ustadz membimbing dia, nggak ada. Saya nggak pernah percaya sama orang yang tobat perselingkuhan nggak dibimbing. Saya bilang nanti balik lagi. Makanya salah satu apa? Kalau dia nggak mau datang ke ustadz ini, terserah ibu mau memutuskan balik ke dia atau enggak. Kalau dia udah nggak mau datang ke ustadz sebagainya, saya nggak percaya dengan tobatnya. Kenapa? Orang yang hijrah dalam konteks apapun, bukan hanya selingkuh, tanpa pembinaan dia balik dengan masa lalunya. Banyak kasusnya. Hijrah dari apapun, hijrah dari riba, hijrah apapun, dia semangat hanya karena kajian, besok kan nggak ikut kajian lagi, balik lagi. Makanya kenapa pembinaan itu penting. Makanya kata kuncinya, si istri didampingi dengan kalimat, Bang, kalau pengen istri balik sama abang, Bang jangan cuma minta maaf, abang siap dibina. Kalau abang nggak siap dibina, maaf kita binasakan. Gitu. Kita binasakan itu, siap aja. Mau nggak? Oh ya, boleh datangi. Misalnya cinta Qur'annya ada kajian. Rutin ya, kita evaluasi setahun ini. Supaya apa? Mintanya sama Allah, tapi saya akan ngomong sama istri. Jadi setahun ini masa pemulihan hubungan. Jangan langsung. Transisi itu penting. Jangan langsung dipaksa orang ini. Maaf ya, jangan minta orang lagi masa pemulihan tipes disuruh lari keliling Senayan, tak kayak saya. Jadi boleh. Makanya 2 kali lipat lebih banyak daripada larinya. Yang benar. Makanya kalau orang lagi masa pemulihan, dia habis kena tipes, nggak boleh lari, nggak boleh apa, dia jalan aja. Dia apa? Jangan langsung minta hubungan normal sementara lukanya terlalu besar menganga. Jangan paksakan orang berlari kencang sementara kakinya patah. Jangan paksakan orang mencintai kamu dengan cepat ketika jiwanya sudah patah. Bereskin dulu. Maka yang harus kita pahami adalah siapapun yang berselingkuh, bahwa masa dia untuk menerima penerimaan pasangan adalah kompensasi dari dosa yang Allah ingin berikan dia tobati. Dia harus pahami itu. Jangan minta istrinya balik dulu, jangan minta suami pulang. Jeda dulu. Jangan, jeda dulu. Berikan jeda. Ya, karena itu yang harus dipahami sama setiap pasangan. Berikan jeda supaya pasanganmu siap. Dan yang jadi pelaku harus mau dibina. Itu dia. Karena pembinaan itu membuat dirinya terjaga. Dia mau gini, ingat lagi. Karena kalau nggak terbina, ya akhirnya begitu. Jadi liar lagi. Termasuk korban yang diselingkuhi, dia harus mendatangi profesional. Dia tidak boleh berkungkung dalam gini. Dia tidak boleh menjadikan rasa sakit dendamnya itu dipelihara. Kenapa? Karena dendam itu adalah tombak yang ditusuk ke dalam tubuh seseorang. Kemudian tombak ini dia bawa kemana-mana. Dia merasa nyaman dengan tombak itu. Tarik tombaknya itu, memang rasa sakitnya lebih perih. Nah, menariknya itu yang orang kadang nggak mau. Salah satu apa? Datengin profesional. Kadang-kadang dia merasa udah saya mau memperbaiki sendiri, tapi dia nggak bisa. Dia harus bagi profesional. Itulah kenapa untuk melakukan healing terhadap hati yang terluka itu, dia butuh didampingi, dia butuh dibantu profesional supaya apa? Perlahan-lahan luka batinnya itu kembali pulih. Ini ada pertanyaan juga, Ustaz. Apa benar menurut dari sisi psikis ya, kejiwaan, keislaman yang antum pahami selama ini berjalan, perselingkuhan itu katanya bisa juga faktor keturunan. Jadi bapaknya, kakeknya memang tipenya begitu. Sehingga anak cucunya juga gitu, atau perempuannya juga begitu. Karena pernah ini saya temukan perselingkuhan yang sisi perempuannya. Ternyata begitu dicek, memang ibunya juga suka genit gitu. Jadi akhirnya anaknya juga begitu gitu. Apa memang gen atau ada faktor apa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan azina ad-dain, zina itu utang. Maka siapa yang tidak tobat dari zina, maka
aktivitas zina itu akan lari kepada keturunannya. Entah keturunannya itu sebagai pelaku atau sebagai korban, yang dizinai atau yang menzinai. Maka mengapa orang yang sudah berzina, dia tidak bisa sekadar berpikir selesai minta maaf pada pasangan, tapi dia tidak membersihkan apa yang membuat dampak zina itu tidak lari pada pasangan. Karena bisa jadi keturunan lagi, keturunan dan terus. Keturunannya. Pertama apa? Karena zina itu adalah dosa yang sekait dengan hubungan dengan Allah dan setan sangat bagian dari perzinahan. Maka seolah-olah zina itu adalah ikrar untuk setan untuk bisa menggoda keturunannya. Jadi ketika kita senang berzina, maka secara tidak sadar kita membuka keran untuk keturunan kita untuk didatangi oleh setan, untuk dari awal setan sudah mendarah daging dalam tubuh dia. Sehingga syahwatnya anak kita menjadi berlebih. Ya, kenapa? Karena dikompori oleh setan. Anak kita baik laki perempuan berlebih, sehingga mata dia memandang sesuatu, kalau yang lain itu bergairah tapi bisa menjaga, kalau ini enggak, dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia bisa menjadi pelaku atau bisa menjadi korban perzinahan. Itu yang pertama, penjelasan para ulama. Yang kedua adalah secara konsep bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu sejatinya didengar dan dilihat serta diprasastikan oleh anak. Maksudnya gini, aktivitas ibu yang mungkin di masa lalu itu ada lisan-lisan yang terdengar ke telinga kita, dan secara tidak sadar masuk ke alam bawah sadar untuk menjadi pembenaran. Ya ibu aja gue begini, bapak gue gitu, bapak aja gue begitu, dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Kenapa? Di antaranya adalah ketika kita tidak bertobat dari masa lalu, sehingga ada orang-orang yang membuka itu. Itulah mengapa di makna istighfar itu adalah mohon ampun. Istighfar itu kan bukan sekedar diampuni, tapi ditutupi aib sampai keturunan kita nggak tahu. Beratnya adalah kalau keturunan kita tahu, itu masuk dalam alam bawah sadar untuk pembenaran. Ya bapakku juga pernah kok. Dan itu pernah saya konfirmasi sama pelaku zina yang dalam hal ini dia banyak perempuan lakukan. Kenapa? Ternyata dia mendapatkan informasi bapaknya itu, maaf ya, kawin di mana-mana, bahkan bukan kawin sama cewek di mana-mana. Dan itu bapaknya itu meninggal, dan itu beritanya sampai ke dia. Walaupun itu tidak dikonfirmasi dengan bilang bapak kamu kan sama kayak kamu, ternyata itu jadi pembenaran. Makanya kalau ada yang bilang bahwa dari perzinahan itu masuk, itu adalah pertama karena pelaku zina di masa lalu tidak istighfar, sehingga dia tidak ditutupi aibnya. Karena di antara mana istighfar, ghafaro itu adalah Allah ampuni dan Allah tutup sehingga tidak sampai kepada orang lain. Kalau dia nggak istighfar dengan benar, maka dibuka aibnya sampai ke keturunannya. Masuklah keturunannya untuk akhirnya merasa pembenaran. Oh, ternyata biasa aja kok. Sama seperti gini, orang bercerai, bapak ibu gue cerai biasa gitu. Jadi itu di copy paste. Ya, bapak ibu gue nikah berkali-kali, kenapa gue juga bisa? Itu turun temurun. Makanya kita tidak bisa mendarai dosa, karena mungkin kita punya pembandelan. Tapi jangan wariskan dosa itu ke anak dengan cara istighfar dengan sungguh-sungguh, supaya ditutupi aibnya sehingga keturunan kita tidak mengenal hal yang buruk dari kita, yang baik-baiknya saja. Allahu Akbar. Wow, ini kenyang banget kita. Tapi kedatangan ini ekspor. Punya satu pertanyaan. Masih ada lagi? Masih boleh? Ya Allah, satu masih boleh. Tentang LDM, Ustaz. LDM. Long distance marriage. Oh, kirain latihan ini kan sekarang banyak ya. Memimpin. Latihan dasar memimpin aku. Ya. LDM. Soal LDM, Ustaz. Ini kan banyak ya sekarang ya rumah tangga yang LDM, Ustaz. Nah, itu juga kan bisa jadi bibit perselingkuhan karena posisinya jauh. Nah, gimana kita memandang LDM ini? Dan Ustadz Benri sebetulnya pasti sahabat ala memberi Nabi saran nih. LDM atau enggak sih sebetulnya ini untuk pasangan rumah tangga? Pertama, LDM adalah fenomena yang lazim dialami, bahkan Nabi Ibrahim juga LDM. Tidak ada teknologi. Dalam kitab Sirah Alamun Nubala ada yang LDM sampai 30 tahun sekali, Faruq. Cuman LDM itu harus disadari kesadaran basic LDM-nya apa. Pertama, kalau kita kembali ke kacamata sejarah, rata-rata LDM itu terkait dengan 3 peran. Yang sekarang ditambah ada 1 peran yang sebenarnya kalau bisa dibilang ini bukan peran yang hakiki. 1, dulu orang LDM karena tugas dakwah. Karena dakwah, saya harus dakwah karena ini kewajiban, maka Allah jaga. Yang kedua, karena jihad. Karena jihad itu bagian dari tugas mulia, berpisah. Yang ketiga karena menuntut ilmu. Seperti Abdullah bin Qasim itu, dia di majelis Imam Malik 17 tahun nggak pulang. Nggak pulang 17 tahun, dia 17 tahun. Nah,
kata para ulama LDM dengan 3 hal ini itu dibenarkan maka Allah jaga. Nah, pertanyaannya sebagai besar LDM ini kan pekerjaan. Iya. Nah, pekerjaan ini hukumnya gimana? Satu, kalau pekerjaan ini niatnya dalam tanggung jawab untuk memperbaiki sebuah negeri, sebuah daerah, dan itu dia mendapat kompensasi, maka niatkan karena itu. Tapi kalau pekerjaan itu masih bisa kita cari di negeri di mana tidak berpisah, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Misalnya gini, pekerjaan yang menilainya buruk adalah misalnya tentara, dia menjaga perbatasan. Itu LDM yang dalam konteks fakta sejarah itu kita temukan dan itu nggak ada masalah. LDM konteksnya adalah ketika dia misalnya punya skill keahlian yang tidak dimiliki orang lain dan dia ingin berbagi kepada sebuah perusahaan. Dan itu harus dia lakukan training selama berapa, itu juga salah satu sharing ilmu, nggak ada masalah. Tapi kalau LDM konteksnya adalah satu, kenapa LDM ini mau touring sepeda Brompton selama 5 bulan? Itu setahun lifestyle. Maka ada hal yang dia lupakan. Istri pertama adalah LDM itu tidak bisa kita minta penjagaan kecuali Allah. Makanya orang kalau mau safar itu doanya adalah aku tinggalkan kepada engkau sebaik-baiknya penjaga. Makanya orang yang kalau misi berangkatnya nggak dari Allah, maka rumah tangganya sangat rentan rusak karena nggak ada penjagaan lain. Makanya LDM itu hanya bisa dijaga kalau yang berangkat LDM itu niatnya murni karena Allah, bukan karena main-main. Ya Allah, engkau maha tahu aku bekerja di institusi ini dan aku ingin institusi ini menjadi institusi terbaik di negeri ini, dan aku ditugaskan untuk menjaga karena ada pasokan negara harus dijaga supaya nggak dimalingi kecuali aku ya Allah. Maka mohon ya Allah jagalah keluargaku, itu dijaga. Maka kalau saya basicnya di situ dulu. Tapi kalau LDM untuk hal yang lain mendingan pikirin, bisa nggak usah LDM hanya untuk urusan yang misalnya sekedar dapat recehan-recehan ini. Mungkin aja kalau kamu di rumah itu lebih besar lagi karena rezeki Allah dimanapun bisa ada. Karena para ulama mengatakan kalau urusannya semata-mata niatnya hanya karena uang receh, terlalu mahal harga pernikahan itu kita perjuangkan. Kita korbankan terlalu mahal. Maka gini, pernikahan itu hanya bisa dikorbankan sesuatu yang lebih berharga lagi. Bahwa pernikahan berharga, tapi jihad itu akan menghargai itu. Dakwah itu berharga akan menghargai itu. Menuntut berharga akan begitu. Tapi kalau hanya recehan untuk itu meninggalkan akan sangat sayang sekali. Maka carilah rezeki di tempat yang engkau tidak mengorbankan keluargamu. Itu yang pertama. Kalaupun harus terpisah gimana Ustadz? Maka komitmen sama istri sama suami bahwa hubungan kita terikat oleh Allah, bukan oleh karena kemesraan kita dulu. Maka harus saling menjaga, ada mutaba'ah yaumiyah. Harus bikin 17 amalan harian, kita checklist masing-masing di WA. Mas, hari ini sudah zikir ini belum? Mas, zikir pagi petangnya gimana? Kamu sudah istighfar 100 kali belum? Sholat duhanya gimana? Kita checklist. Yang paling penting jangan pernah lupakan untuk menyadari bahwa prasangka setan tuh kuat ketika kita di luar. Maka jangan membiarkan setan berprasangka dengan bilang bodo amat lah. Contoh gini, handphone kita mati sementara kita jauh, maka kita harus cari cara supaya nggak menutup celah setan, supaya nanti istri nggak berprasangka panjang. Inilah yang lakukan Nabi ketika melewat dengan Sofia, ketika melewati sahabat lagi duduk. Rasul mengatakan, ini istri saya, hadhi zaujati. Terus kata sahabat, kalau engkau nggak bilang juga Rasul, aku nggak akan berpikiran macam-macam. Setan itu selalu mengembuskan prasangka, tutuplah dengan tabayun. Termasuk maaf ya, saya misalnya atau Servati tiba-tiba tiba-tiba ada ibu-ibu perempuan cantik foto berdua, langsung bikin macam, saya langsung bilang, Mi, tadi ada foto. Bulan ibu-ibu nih maksa banget sebagainya. Nggak apa-apa, dari awal kita bilangin aja daripada nanti tahu di Facebook kok ada ini di-tag pula istri kita ya kan. Ada ketahuan, daripada mendingan bilang aja, karena menutup prasangka itu lebih utama. Dan itu harusnya aware gitu, jangan bilang handphone mati, sadar dia nggak ngeh bahwa ada istri yang harus nelpon jam sekian, anak yang begitu, kok nggak bisa dihubungin sih. Itu kan bahaya, hatinya sudah kotor, setan numpang di situ. Jadi jaga, jangan sampai perasaan. Yang ketiga, penuhi kebutuhan dasar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Makanya ada bab dalam Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'assarohnya bahas tentang bagaimana hukum phone sex suami istri. Beliau mengatakan boleh ya, tapi dengan beberapa syarat, dan itu khilaf para ulama. Tapi yang jelas boleh karena suami istri dengan beberapa syarat. Tidak boleh melakukan di tempat terbuka, suara harus jaga, tidak boleh di record gitu sebagainya.
Tapi istri boleh mendayu-dayu, menunjukkan gambar yang membuat suami bergairah dan sebagainya. Kebutuhan dasar tadi ya. Ada kebutuhan dasar tidak hilang. Iya, termasuk suami menelpon setiap hari untuk mendengarkan istri bicara. Jadi harus saling menjaga seperti itu. Sama paling penting adalah punya planning berapa lama kita akan begini. Nah itu kadang-kadang nggak ada batas waktunya. Sampai kapan? Sampai pensiun. Sampai kapanpun. Kalau nggak punya batas itu, itulah yang paling bahaya. Di situ orang itu kalau punya kita bisa berlari karena punya target. Start lari 42 km terakhirnya sampai ini ya. Jadi kita tahu baru sampai masih pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting sampai. Tapi lari nggak sampai kapan nggak tahu. Wah lari aja sampai antum pingsan mati selesai. Orang itu males mencari sesuatu kalau nggak punya titik finishnya. Kalau jelas titik finish, kalau kita kan tahu titik finish kita ada surga, makanya kita punya motivasi. Maka orang yang hidupnya luntang-lantung itu kan nggak tahu titik finishnya di mana, karena dia nggak jelas gitu ya. Bodoh amat. Tapi kalau kata jomblo menunggumu sampai kapan pun nggak apa-apa, itu kan indah gitu. Iya, gitu. Nggak jelas waktunya. Iya gitu. Padahal jiwanya merana itu. Itu. Kalau suami istri kan konflik person, dia konflik batin. Itu dia. Kereta api aja ada gerbongnya, tapi nggak ada. Jadi ini luar biasa, sahabat ala Nabi, sangat tercerahkan, sangat banyak solusi kita dapatkan, terutama tentang pembahasan selingkuh. Dari mulai akar masalahnya, keren ya Mia? Masya Allah, berkah Ustaz. Dari mulai psikisnya laki-laki, psikis perempuan, hubungan mereka antar mereka dengan Allah, apa yang akan mengganggu faktor eksternal, tuntas. Sampai solusinya. Sampai solusinya. Clear. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, memang expert harus hadir supaya ngasih solusi. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Di bab-bab obrolan yang berbeda dan lebih dalam lagi. Perselingkuhan lagi. The next level. The next level. Selingkuh next level tuh udah cerai. Selingkuh next levelnya cerai. Jazakallah khair ya. Ustaz Henry udah main ke rumah kita. Iya, alhamdulillah kita jadi senang banget, dan saya yakin ala Nabi Family juga senang semuanya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya nanti bisa disebarkan di beritanya supaya makin banyak yang dapat pencerahan. Betul. Amin. Amin.